Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton video ini sampai selesai, sahabatku ya. Jangan sampai menontonnya sepotong-sepotong ya. Apakah benar haplogrup Nabi Muhammad SAW J1? Yuk simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Banyak peneliti yang bilang kalau haplogrup Nabi Muhammad itu J1. Buat yang ngerti genetika, ini mungkin gampang banget dipahami. Tapi buat yang awam, penjelasan pakai angka dan kode-kode itu ribet, bikin pusing dan bingung. Kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan dasar soal metode DNA untuk verifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hidup sekitar 1400 tahun lalu. Apa haplogrup J1 nggak berubah? Meski udah diwariskan sampai 40 generasi. Kromosom Y adalah salah satu dari 2 kromosom seks pada manusia yang cuma dimiliki laki-laki. Beda sama perempuan yang punya 2 kromosom X atau XX. Laki-laki punya 1 kromosom X dan 1 kromosom Y atau XY. Kromosom Y ini diwarisin dari ayah ke anak laki-lakinya. Jadi tiap anak laki-laki dapat kromosom Y dari ayahnya dan kromosom X dari ibunya. Kromosom Y punya sedikit banget variasi atau perubahan dibandingin kromosom lainnya. Ini bikin dia sangat stabil dan hampir nggak berubah dari generasi ke generasi. Kalaupun ada mutasi SNP, mereka cuma ngebentuk subkelompok baru kayak J1A atau J2B dan tetap berada dalam haplogrup J. Artinya, nggak bakal tiba-tiba dari J berubah jadi G atau yang lainnya yang jelas-jelas beda jalur evolusi dan mutasinya. Dengan konsep ini, ilmuwan bisa lacak dan konfirmasi garis keturunan laki-laki, bisa memetakan hubungan antar individu, juga ngerti sejarah genetika manusia. Wah, jadi kalau saya tes DNA dan hasilnya J1, artinya saya keturunan Nabi Muhammad dong. Jadi gini, tes DNA itu nggak bisa menentukan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Tapi nggak semua orang yang berhaplogrup J1 adalah keturunan Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Kisah analoginya seperti ini. 1400 tahun lalu di Jawa Tengah, ada laki-laki bernama Pak Karto yang berhaplogrup J1. Dia punya 2 anak laki-laki, Tono dan Tony, yang otomatis berhaplogrup J1 juga karena mereka mewarisi kromosom Y dari ayahnya. Tono punya 12 anak laki-laki dan Tony juga punya 12 anak laki-laki. Jadi 24 anak laki-laki ini juga berhaplogrup J1. Seiring waktu, anak-anak Tono dan Tony ini merantau, nyebar ke berbagai daerah bahkan lintas negara buat cari nafkah. Sebagian besar dari mereka bahkan menjadi warga negara di tempat mereka merantau itu. Nah, 1400 tahun kemudian ada pencarian keturunan keluarga Tony bin Karto yang bakal dapat warisan 1 ton emas tiap orangnya. Setelah pencarian dan tes DNA, ketemu tuh seorang laki-laki berhaplogrup J1 sama dengan haplogrup Tony. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dia bukan keturunan Tony, melainkan keturunan Tono meskipun haplogrupnya J1. Dari cerita ini kita paham kalau keturunan Tony yang dicari pastilah berhaplogrup J1. Tapi itu nggak serta-merta menjadikan dia sebagai keturunan Tony karena bisa jadi dia keturunan Tono atau bahkan laki-laki lain di luar keluarga Pak Karto yang kebetulan berhaplogrup J1 juga. Pencarian pun dilanjutkan. Ditemukan seorang laki-laki yang menurut sumber sejarah adalah keturunan asli Tony. Data ini diperkuat dengan cerita masyarakat dan klaim orang itu sendiri. Setelah tes DNA, ternyata orang itu berhaplogrup G. Peneliti pun menyimpulkan kalau klaim dia sebagai keturunan Tony nggak benar, karena
karena keturunan Tony harus berhaplogrup J1 seperti kakek moyangnya. Otomatis klaim bahwa orang tersebut adalah keturunan Tony batal. Ini yang dimaksud, tes DNA bisa membatalkan nasab seseorang karena berbeda dengan haplogrup kakek moyangnya. Cerita berlanjut. Kali ini pencarian keluarga Tony bin Karto diteruskan dengan lebih hati-hati dan teliti dalam memilih sumber informasi yang ada. Selain dari lisan dan keyakinan masyarakat, tim pencari juga menggunakan sumber-sumber tertulis yang valid yang telah diteliti dengan cermat. Akhirnya, ditemukan seorang laki-laki yang memiliki bukti sejarah lengkap dan cerita masyarakat yang menerangkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Tony bin Karto. Setelah dilakukan tes, ternyata orang tersebut berhaplogrup J1 sama dengan haplogrup Tony. Maka diputuskan bahwa dialah keturunan Tony yang sah dan berhak mendapatkan warisan 1 ton emas tersebut. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan dua metode, yaitu sejarah dan genetika, lebih memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menentukan nasab seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, ini beda lah, haplogrup Pak Karto udah jelas-jelas diketahui dari awal. Gimana dengan Nabi Muhammad? Dari mana sampel DNA didapetin sampai bisa ambil kesimpulan kalau haplogrup Nabi J1? Secara, beliau hidup ribuan tahun yang lalu. Baik, memang benar, Rasulullah SAW udah tiada. Mengambil sampel DNA langsung dari Nabi sendiri mustahil. Gak ada yang punya sampel DNA yang autentik dari beliau. Kalau ada, penelitian genealogi terkait nggak perlu lagi dilakukan. Dan polemik nasab habaib kayak sekarang ini nggak bakal terjadi. Kesimpulan bahwa DNA itu mungkin berasal dari Nabi didasarkan pada pengujian individu yang kemungkinan besar merupakan keturunannya dan mencari tanda-tanda DNA yang serupa. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Tetapi putrinya, Fatimah, menikah dengan sepupu kedua dari pihak ayah beliau, yakni Sayyidina Ali, dan punya 2 cucu laki-laki, Hasan dan Hussein. Ali adalah sepupu kedua dari Nabi, berarti mereka memiliki kakek yang sama. Karena memiliki kakek yang sama, maka Y-DNA mereka adalah sama, begitu pula dengan Hasan dan Hussein. Karena kromosom Y dari garis keturunan laki-laki tidak akan pernah berubah. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa dulu Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar dan menikahkan putrinya dengan Ali yang memiliki Y-DNA yang sama dengannya. Wallahu a'lam. Nah, satu-satunya cara yang paling relevan adalah mengambil sampel Y-DNA dari keturunan laki-laki beliau yang memungkinkan untuk itu. Artinya yang masih hidup. Persoalannya, saat ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, untuk itu, sampel harus diambil dari orang yang saat ini paling diyakini sebagai keturunan Nabi berdasarkan bukti sejarah yang ada. Lantas, siapa orang yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi yang saat ini masih hidup? Nah, salah satu contoh tokoh yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih hidup adalah Raja Abdullah II dari Yordania. Raja Abdullah II adalah tokoh yang saat ini masih hidup dan paling diyakini sebagai keturunan Nabi karena berasal dari garis keturunan Hashmid yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui cucu beliau, Husain bin Ali. Keluarga Hashmid memiliki sejarah panjang yang menghubungkan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka berasal dari klan Bani Hashim yang merupakan cabang dari suku Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad sendiri lahir dari klan ini, sehingga garis keturunan Hashmid memiliki hubungan langsung dengan beliau. Sejarah mencatat bahwa keluarga Hashmid telah memerintah Mekah selama berabad-abad sebelum akhirnya mendirikan kerajaan di Yordania. Pengakuan internasional terhadap klaim keturunan ini juga memperkuat validitasnya. Selain Yordania, banyak negara dan tokoh muslim yang mengakui bahwa keluarga Hashmid adalah keturunan Nabi Muhammad. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menganggap hasil tes Y-DNA mereka sebagai representasi dari haplogrup Nabi. Penelitian dan pengujian DNA yang dilakukan pada keluarga Hashmid melibatkan pengambilan sampel dari berbagai anggota keluarga untuk memastikan konsistensi haplogrup. Hasil tes ini nunjukin kalau mereka memiliki haplogrup J1 yang sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan kalau banyak keturunan Quraisy dan keluarga Nabi Muhammad berbagi haplogrup ini. Sekali lagi, tidak ada yang memiliki sampel DNA autentik dari Nabi Muhammad SAW. Mengambil sampel DNA langsung dari beliau adalah hal yang mustahil.
Oleh karena itu, kesimpulan tentang keturunan Nabi tidak bisa 100% dibuktikan sebagaimana yang diketahui oleh para ahli genealogi. Hampir tidak ada kesimpulan tentang leluhur atau keturunan yang dapat dibuktikan 100%, terutama ketika kesimpulan tersebut didasarkan sebagian besar pada catatan lisan dan tertulis. Namun, metode genetika ini akan memperjelas bukti yang sebelumnya telah diklaim secara historis. Dengan menggabungkan dua metode, yakni genetika dan sejarah, akan memperkuat validitas klaim tersebut dan memberikan dasar yang lebih ilmiah serta komprehensif dalam menetapkan kebenaran asal. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini maka di like, comment, and subscribe, dan jika tidak suka maka abaikan saja. Dan saya akhiri, ma'aslama fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.